Pemirsa, Brasil memang datang dengan status favorit juara dan koleksi 5 trofi Piala Dunia. Namun, lawan yang mereka hadapi kali ini bukan lagi Jepang yang mudah dipandang sebelah mata. Lantas, mampukah Brasil mengatasi ancaman baru dari Asia atau justru Jepang siap menghadirkan kejutan kepada tim Samba? Kita bahas bersama pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah. Bung Erwin, selamat malam, apa kabar? Malam Mas Iqbal, kabar baik, alhamdulillah. Bung Erwin, Brasil memang unggul ya dari sisi sejarah, kemudian kualitas individu dan juga pengalaman. Tetapi kalau kita melihat performa Jepang sejauh ini, Mas Erwin, apakah status favorit Brasil masih mutlak atau justru duel ini akan lebih berimbang dari yang kita perkirakan, Mas Erwin? Tadi sempat ada tayangannya bagaimana pelatih Brasil Carlo Ancelotti bilang bahwa ya kita fokus di pertandingan ini, kita menganggap sebagai pertandingan final. Saya rasa statement dari Carlo Ancelotti itu menggambarkan bagaimana kualitas Jepang saat ini. Kalau misalnya Jepang itu masih 15 atau 20 tahun yang lalu, saya pikir Brasil dengan kekuatan sekarang mereka punya peluang yang besar untuk menang. Tapi kan sudah dibilang bahwa di tahun lalu waktu main di Tokyo, Jepang menang 3-2 atas Brasil. Main di Wembley di Inggris, Jepang bisa menang 1-0. Saya pikir itu merupakan sebuah bukti bahwa Jepang sekarang bukan sekedar tim pelengkap, dan bisa dibilang sekarang Jepang itu adalah cahaya Asia gitu, karena tim-tim asal Asia lainnya sudah gugur di babak 32 besar. Ada tim Asia, Australia, tapi kan Australia aslinya bukan Asia. Jadi Jepang ini menjadi salah satu tim yang menjadi wakil Asia yang bukan sekedar pelengkap. Tahun 2022 mereka bisa mengalahkan Spanyol, pernah mengalahkan Jepang, pernah mengalahkan Jerman, dan kalahnya lewat adu penalti di 2022 di fase gugur juga. Jadi sekarang mereka dengan kekuatan yang 4 orang pemain tidak bisa main, termasuk kipernya karena cedera. Tapi dengan kekuatan yang bukan dengan kekuatan terbaik pun, Jepang masih bermain dengan skema dengan cara main yang bisa membuat mereka lolos ke babak 32 besar sekarang ini. Oke, dengan absennya pemain unggulan itu ya, Minamino, Endo, Mitoma, dan Kubo. Artinya seberapa besar pencapaian itu menggambarkan bahwa kekuatan Jepang kini ada pada sistem permainannya, Mas Erwin, bukan lagi bergantung pada individu. Ya, saya sempat ngobrol sama salah satu instruktur pelatih di Indonesia yang bilang bahwa Jepang itu ditangani oleh Hajime Moriyasu, pelatih lokal yang benar-benar mengerti sistem dari sepak bola anak-anak dari usia dini sampai ke usia tim nasional senior, karena memang blueprint dari Jepang itu jelas. Mereka targetnya 2050 atau 2060 mereka bisa menjadi juara dunia gitu. Dan target itu saya pikir bukan sebuah target yang omong kosong, karena mereka punya blueprint yang jelas. Pelatih-pelatih yang ada di Jepang itu oleh Federasi Sepak Bola Jepang memang didorong untuk bisa melatih di luar negeri. Bahkan mereka dibiayai untuk melatih di luar negeri. Ya, pemain-pemainnya juga seperti itu. Dari 26 pemain yang ada di Jepang sekarang di pelatih tim pemain-pemain tim nasional itu kebanyakan sebagian besar memang bermain di klub-klub luar negeri. Jadi dari blueprint sepak bola pembinaan Jepang di dalam negerinya oke, ketika mereka sudah menjadi pemain yang belum sampai senior sebetulnya ya, masih muda-muda, itu sudah didorong untuk bermain di kompetisi yang lebih kompetitif di Eropa. Jadi ini yang membuat Jepang, meskipun ada 4 orang pemainnya yang tidak bisa bermain, 4 pemain inti ya, tidak bisa bermain, tapi mereka bermain dalam sebuah sistem yang memang sudah dibuat oleh Federasi Sepak Bola Jepang melalui pelatihnya itu untuk bisa dimainkan oleh siapapun itu. Ya pasti ada pengaruhnya ya, dengan kualitas kapten, dengan pemain-pemain seperti Mitoma, Minamino, itu kan mereka berpengalaman. Tapi dalam sebuah sistem yang sudah dibuat oleh Moriyasu, ternyata Jepang tampil cukup meyakinkan gitu ya. Mereka bisa tahan imbang Belanda di pertandingan grup, mereka bisa menang telak, mereka juga akhirnya lolos ke 32 besar. Itu kan bukti bahwa tanpa pemain yang selama ini menjadi tim inti, dengan sistem yang benar, pemain yang ada sekarang bisa gitu. Oke. Nah, kalau melihat itu, apakah artinya Jepang kini sudah layak disebut sebagai salah satu kekuatan baru sepak bola dunia? Tadi Mas Erwin juga sudah menyebutkan ya, pernyataan Carlo Ancelotti yang menyebut lawan Jepang seperti layaknya perlakuan terhadap final. Nah, kita tidak tahu nih apakah sebenarnya bisa menjadi motivasi atau bertujuan untuk melenakan. Nah, apakah artinya kita sudah bisa Jepang disebut sebagai kekuatan baru sepak bola dunia? Bisa dibilang seperti itu ya. Buktinya ya mereka dari semua tim yang ada sekarang, dari
dari 32 besar ya, ini membuktikan bahwa Jepang itu salah satu dari tim yang lolos ke fase gugur. Mereka bisa lolos dari fase knockout, dari fase grup sekarang ada di fase knockout gitu. Dari sejumlah pertandingan yang meskipun uji coba ya, mereka bisa ngalahkan Brasil, mereka bisa ngalahkan Inggris, ngalahin Inggris di Wembley di Inggris, itu merupakan bukti bahwa Jepang itu sekarang udah ya bisa dibilang sejajar ya. Kalau dibilang apakah mereka ini menjadi sebuah kekuatan, ya di Piala Dunia sekarang ini mereka harus membuktikan bahwa apa yang diraih di pertandingan uji coba itu bukan sekedar mereka hanya bagus di uji coba, tapi justru di turnamen sebenarnya ini, dan mereka punya modal untuk itu. Oke. Nah kemudian Coach Moriyasu menyebut Brasil masih menjadi salah satu tim yang berpeluang terbesar. Nah Mas Erwin, apakah sejauh ini Anda melihat Brasil sebenarnya masih bergantung pada individu pemain seperti yang selalu disebut-sebut Vinicius Junior dan Matheus Cunha misalnya? Brasil bagaimanapun kalau ada di turnamen Piala Dunia seperti sekarang ya pantas untuk dijadikan salah satu tim unggulan ya. Reputasi mereka dengan 5 gelar juara dunia yang belum bisa disamai oleh tim negara manapun. Lalu dengan kualitas individu pemain-pemainnya. Tapi begini, Brasil itu terakhir juara di tahun 2002 ketika Piala Dunia digelar di Jepang dan Korea. Kalau dibandingkan dengan waktu Brasil juara dunia 2002 waktu itu, kualitas pemain Brasil sekarang saya pikir masih agak di bawah ya dari tim yang juara terakhir itu. Tapi bagaimanapun Brasil adalah tim yang selalu menjadi tim yang difavoritkan untuk menjadi juara karena kualitas pemainnya memang bagus-bagus. Oke, lalu bagaimana peluang Neymar, Mas Erwin, main lawan Jepang nanti? Setelah sebelumnya diberi kesempatan main lawan Skotlandia, bagaimana Anda menilainya? Neymar ini kan usianya sudah 34 tahun dan dia sudah berkali-kali menderita cedera, operasi, sudah beberapa kali, dan sebelum datang ke Piala Dunia pun juga dia berada dalam kondisi yang tidak sepenuhnya fit, sehingga di pertandingan pertama dan kedua dia nggak diturunkan. Main sebentar waktu pertandingan terakhir, dan kalau peluang untuk main ya tentu ada, tapi apakah dia main penuh atau enggak, apakah dia main dari awal terus diganti di babak kedua, atau ketika waktu lawan Scotland dia main diganti di babak kedua, itu yang kita nggak tahu. Tapi kalau melihat dari 2 pertandingan awal waktu Brasil itu lawan di grup, saya rasa agak berisiko ya kalau memainkan Neymar sejak awal gitu ya. Kecuali kalau misalnya Brasil sudah unggul gitu ya, unggul 2-0 atau selisih 2-0 atau 3 gol gitu. Dengan kondisi yang seperti sekarang, Neymar itu lebih kepada sosok pemimpin tapi nggak bermain gitu, nggak selalu bermain dengan reputasi dia gitu. Menjadi pemimpin, menjadi motivator di dalam tim. Saya rasa perannya lebih kepada situ sih daripada mengharapkan dia main, karena kan kondisinya juga belum terlalu fit gitu. Oke. Nah ada yang menyebut bahwa Jepang ini bermain dengan mengandalkan kecerdasan, apalagi dengan fakta bahwa mereka bisa melaju tanpa kehadiran pemain unggulan. Nah bagaimana Anda membandingkan, Mas Erwin, antara Jepang yang dinilai menggunakan aspek kecerdasan dengan Brasil yang dinilai masih bergantung pada kualitas individu pemain-pemain tertentu? Ya, kalau Brasil kan dari puluhan tahun yang lalu memang dikenal sebagai tim yang punya pemain-pemain yang kualitas skill individunya bagus-bagus. Ya, dari masa ke masa, dari masanya Pele sampai Ronaldo Nazario ya sampai sekarang eranya Cunha, itu kan memang dikenal, memang sudah dalam darah mereka gitu ya. Individu-individu Brasil itu luar biasa ya, Ronaldinho, Kaká, Rivaldo. Nah, sedangkan Jepang selama ini memang Jepang membangun dari sebuah sistem ya. Sistemnya itu ya dari anak-anak, dari usia dini, bagaimana mereka berkompetisi, bagaimana mereka membangun kompetisi dalam negeri. Ketika pemainnya sudah matang di dalam negeri, diekspor keluar gitu ya. Jadi Jepang itu lebih kepada memang mereka bagus karena sistemnya yang bagus ya. Belum tentu secara kualitas individu anak-anak Jepang yang kecil-kecil itu kalau dibandingkan dengan anak-anak Brasil itu bisa mengimbangi, belum tentu. Tetapi Jepang mengejarnya dengan sistem yang bagus gitu ya. Dengan sistem yang dari anak-anak dari usia dini sampai ke tim senior. Oke, nah kalau ternyata sistem ini terbukti bisa diandalkan begitu dari sisi taktik, Mas Erwin, area mana yang paling harus diwaspadai oleh Brasil pada saat nanti menghadapi Jepang?
Jepang itu mainnya kan seperti seperti sepak bola yang simpel gitu ya. Mereka main dengan umpan-umpan bola bawah gitu ya. Tapi memainkan sepak bola simpel itu nggak gampang. Katanya Johan Cruyff itu main sepak bola simpel itu adalah sebuah salah satu jalan untuk menuju kemenangan. Tapi memainkan sepak bola yang simpel itu nggak gampang. Nah ini tercermin juga di timnas Jepang itu. Saya rasa semua sektor dari Jepang cukup berbahaya, sangat berbahaya ya. Kalau dilihat dari ya reputasi mereka belakangan ini ya, meskipun tanpa 4 orang pemain yang penting, tapi mereka bisa menggantikan dengan sistem yang sudah berjalan gitu. Jadi pelatih Hajime Moriyasu seperti plug and play aja. Kalau si A nggak main, berarti si B yang main karena memang sistemnya sudah berjalan. Dan dari sistem itu semua pemain layak diwaspadai oleh Brasil sekarang ini. Oke, artinya bisa diambil pelajaran sebenarnya adalah soal blueprint dan pembinaan pemain sejak usia dini. Tadi kalau saya menyimpulkan dari Mas Erwin. Nah, tentu pernyataan Carlo Ancelotti bahwa ini akan diperlakukan seperti final. Ini sekelas pelatih Brasil yang ngomong. Artinya kita juga nanti akan menantikan hasilnya seperti apa. Berapa Anda memprediksi skor, Mas Erwin? Tentu tidak salah ya jika ingin bermimpi Jepang bisa mengalahkan Brasil dengan track record yang ada selama ini. Prediksi skor Anda berapa, Mas Erwin? Sepertinya 2 kali 45 menit sampai perpanjangan waktu imbang ya kalau dilihat dari kualitas seperti sekarang ini. Ya sebagai sesama Asia berharap untuk Jepang menang dan melaju jauh tuh rasanya masuk akal sih. Apalagi ya itu tadi bahwa tinggal Jepang sama Australia yang ada di babak 32 besar ini. Jepang menang adu penalti lah, masuk akal. Oke. Jadi selain sistem yang bisa diandalkan dan pemerataan pemain, mungkin doa juga dari sesama negara Asia ya, Mas Erwin, yang mungkin bisa mengantarkan Jepang mungkin memberikan kejutan. Nanti kita akan nantikan apakah ada kejutan dalam laga Brasil kontra Jepang ini. Mas Erwin, terima kasih atas analisis Anda di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.